Info A1 dari mereka yang berada beberapa hari sebelum Assad dilengsarkan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berambisi menggagalkan program nuklir Iran setelah dalam tanda kutip menang atas Hamas, Hizbullah, dan Suriah. Kemenangan Netanyahu ini ditandai dengan runtuhnya Assad, tersingkirnya para pemimpin tertinggi Hamas dan Hizbullah, serta hancurnya struktur militer mereka. Kalau menurut pandangan antum berdua, ke depannya seperti apa nih Syria? Kita ngelihat hadis ya, kita ngelihat hadis. Pertama gini ya, kalau dalam hadis kan memang Suriah itu nanti akan berkali-kali jadi medan perang. Pertama, medan perang Malhamatul Kubro, kita melawan tentara salib dan juga melawan orang Yahudi. Yang kedua, medan perang juga melawan Ya'juj Ma'juj. Terus medan perang lagi kita melawan Dajjal dan seterusnya. Tapi di balik itu, kenapa perangnya kok di situ? Berarti itu nanti akan dikuasai oleh kaum muslimin. Bahkan salah satunya adalah bank data keimigrasian dibom sama mereka. Kok mereka bisa tahu ya, gitu ya kan, 300 posisi-posisi penting itu militer itu sesuatu yang sangat penting loh, Mar. Kalau di Indonesia pastinya dirahasiakan sekali ya. Tapi ini semua titiknya itu diketahui oleh si Netanyahu, dan beliau itu tahu dari mana, gitu ya kan, jangan beliau lah, si Netanyahu ini tahunya dari mana, gitu ya kan. Gitu. Bahkan ada terbitan surat, aku komunikasi sama teman-teman yang ada di Suriah, bahwa memang ada hubungan gelap antara Israel sendiri dengan Bashar al-Assad gitu. Proses menjelang kekuasaan ada di sana, pertama secara politik dulu. Saya mengira sampai dengan 5 tahun ke depan, kalau tidak ada hambatan, Al-Julani akan mengutamakan stabilitas internal dan kita akan melihat lebih banyak atraksi politik dari Al-Julani. Ya, kayaknya memang ke depan, baik Arab Saudi maupun Iran ini pada akhirnya akan mengutamakan stabilitas dulu di wilayah yang dulu pernah menjadi tempat mereka bertempur, baik itu di Yaman maupun di Suriah. Tapi saya kira tidak akan lebih panjang daripada 5 atau 10 tahun, karena 5-10 tahun lagi Israel dan Amerika Serikat akan menciptakan disrupsi lagi, karena mereka nggak tahan banget melihat Timur Tengah itu damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Alhamdulillah atas doanya teman-teman semua. Sekarang bisa kembali lagi membuat konten-konten baru yang tentunya juga mungkin memberikan update kepada teman-teman semua apa yang terjadi dengan saudara kita yang berada di seluruh dunia, insya Allah. Dan doanya terkirim ke kita ya, walaupun belum pulih bener, suaranya masih belum bisa keluar banget. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan bisa menginformasikan berita-berita terkini ya. Mudah-mudahan dapat keberuntungan dalam menyaksikan tayangan kita. Beberapa episode sebelumnya tentunya juga ada beberapa pandangan mengenai perpindahan kekuasaan atau lengsernya rezim Assad yang ada di Syria. Ini menarik ya, karena ternyata ada multi angle di sana. Ada beberapa sudut pandang yang berbeda yang tentunya juga mungkin kita bisa melihat ini secara holistik. Nah, kebetulan ya kadarul hari ini kita akan ketemu dengan dua kawan kita yang mungkin teman-teman udah pernah lihat episodenya di Cerita Untung. Ternyata beberapa saat sebelum rezim ini dijatuhkan, mereka sudah pernah berada di sana dan merasakan seperti apa kenyataan yang terjadi di lapangan. Langsung aja kita ketemu dengan guru-guru kita yang ada di sana. Kadroh lagi ada di Jordan saat ini ya, Ustadz Ammar Risalah dan juga Ustadz Muhammad Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ari, udah sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau dari pakaiannya kayaknya berdua lagi kepanasan ini kayaknya. Aduh, Kebalik kali. 7 derajat banget. Kedinginan ini mah. Kedinginan ya. Alhamdulillah nih. Pasti udah denger ya kejadian yang lagi viral di saudara kita yang ada di sana lah ya. Lagi pula antum juga berada di tanah Syam juga gitu ya. Udah deket banget gitu. Seintipan lah ibaratnya. Nah, kalau dari pandangan antum semua kan sebelumnya pernah nih, sebelum turunnya rezim tersebut, apa sebenarnya yang antum melihat kondisi masyarakat? Soalnya kita dengar kan masyarakat Syria itu happy dengan turunnya rezim Assad gitu. Kemudian ada optimisme baru mengenai saudara kita yang di Palestina gitu. Tapi ada yang lain mengatakan bahwa tertutup kemungkinan untuk kerjasama atau juga mungkin mendukung Gaza atau gimana. Nah, menurut pandangan berdua yang pernah ada di lapangan seperti apa? Coba Bang Amar dulu yang ngomong. Oke. Pertama, saya mengucapkan selamat dulu ya kepada masyarakat Suriah. Itu dulu. Terus yang kedua, saya melihat kebanyakan pengamat yang ada di Indonesia memisahkan apa yang terjadi hari ini dari kenyataan yang sudah terjadi sekitar 50 tahun lamanya. Apa yang terjadi? Dulu Partai Ba'ath atau Partai Keluarga Assad 50 tahun yang lalu itu kan kudeta juga sebetulnya.
Ini orang melupakan itu. Kudeta, dan lalu kemudian mereka menekan orang-orang yang anti dengan pemerintahan mereka, dan itulah yang terjadi sehingga banyak sekali kuburan-kuburan massal dan adanya ratusan penjara-penjara yang di sana kejam sekali. Kita tahu ya, ada alat pres manusia, ada tali-tali gantungan, ada kuburan-kuburan yang berisi tulang belulang anak kecil dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menguatkan kekuasaannya, kan biasa ya namanya kekuasaan, kan Partai Batu sekuler. Nah, karena di Suriah itu memang ada elemen agama, dia pasti akan memilih, akan bersekutu dengan elemen agama yang Sunni atau yang Syiah. Ternyata secara kebetulan, bukan kebetulan, memang qadarullah gitu ya. eh, eh, Hafiz Al-Assad itu adalah orang dari sekte Alawid atau Syiah Nusairiyah. Ini sekte Syiah yang gulat, sangat ekstrim sekali, yang bahkan jauh berbeda dengan Syiah Iran, dengan Syiah Ithna Asyarah, jauh berbeda. Dia memilih bersekutu dengan kalangan Syiah yang ada di Suriah. Nah, yang terjadi adalah selain penindasan dalam konteks hak asasi manusia, juga secara akidah itu banyak sekali penistaan kepada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga banyak sekali pembatasan-pembatasan ceramah di berbagai tempat. Ada banyak sekali kesaksian yang sudah ditulis di berbagai media sosial dari orang-orang yang baik itu alumni Suriah maupun memang warga Suriah sendiri, bahwa kebanyakan ulama di sana memang menjaga jarak agar jangan sampai jamaahnya atau dirinya itu dibunuh, sehingga mereka memilih untuk bukan mendukung kebijakan rezim, tapi setidak-tidaknya tidak mengkritik kebijakan rezim. Itulah kemudian yang terjadi, meledak revolusi pada tahun sekitaran 2011 itu gitu ya, yang kita tahu ceritanya awalnya dari seorang anak kecil yang dibunuh dengan cara dicincang dan seterusnya, dan itu meledak menjadi revolusi di mana-mana. Itu awal yang tidak bisa kita lepaskan dari pembahasan tentang Suriah hari ini. Jadi jangan mengatakan yang sekarang itu pemberontakan begitu saja, didukung oleh orang luar dan seterusnya. Karena memang jangan sampai kita lupa apa yang terjadi satu generasi sebelum hari ini. Gitu Bang Ari. Jadi sebelumnya apa namanya, warga Syria sebenarnya nggak happy dengan Assad berarti kan? Betul, betul. Kalaupun ada yang happy kan, namanya pemerintah kan wajar ya. Kadang kebijakannya bagus, kadang juga kebijakannya tidak memuaskan. Akan tetapi, di tengah-tengah kebijakan yang bagus dan yang tidak bagus itu, ada penindasan di sana. Baik penindasan secara fisik maupun juga penindasan secara akidah. Itulah yang jadi masalah. Ya, tambahnya Bang Ari, orang Suriah itu punya karakter, sebenarnya mereka itu orang yang paling sabar, Bang. Sabar banget. Aku ketemu sama orang Suriah itu, karakter mereka itu adalah orang yang paling sabar, paling bisa menahan diri. Nah, ketika tahun 2011 itu kenapa mereka sudah tidak bisa menahan diri? Karena ancamannya itu bukan masalah harta. Mereka tuh bisa kuat, Bang. Kalau mereka nggak punya uang, mereka masih bisa bekerja di mana aja. Mereka, buktinya nih, Bang, pengungsi Suriah yang berada di Eropa itu menjadi orang sukses semua. Nggak ada yang nggak sukses. Mereka bekerja kerasnya itu luar biasa. Jadi kalau masalah bisa kayak tadi kan emang ekonomi, mereka itu masih tahan kalau masalah kayak gitu. Jadi kayak misalnya merugikan masyarakat atau menguntungkan dan lain-lain, itu mereka kayak masih biasa aja. Tapi ketika masalah penindasan kayak berkaitan dengan agama, itu mereka akan melawan dengan sendirinya. Itu dari kalangan yang paling nggak ngerti agama, yang paling bawah, yang cuman asyhadu alla ilaha illallah, itu akan tetap melawan orang-orang yang merusak agama itu sendiri gitu. Nah, yang dilakukan oleh Assad ya begitu. Bahkan di stasiun televisinya sebelum revolusi itu, mereka itu menantang Allah, menantang malaikat. Itu masih terekam di media sosial. Aku masih punya rekamannya bagaimana mereka itu menantang malaikat bagi orang yang mau melawan Assad. Bahkan di antara mereka itu menyembah Assad gitu, bersyahadat dengan syahadatnya ya orang itu gitu. Asyhadu alla ilaha illa basyar gitu kan. Dan itu banyak sekali dokumentasinya. Nah, kejadian itu yang membuat mereka nggak tahan. Akhirnya 2011 turun demo dengan penindasan-penindasan, dengan bukti-bukti yang fakta-fakta lapangan yang sangat banyak, tapi tidak diindahkan. Bahkan mereka dibom gitu kan. Nah, dari situlah mulai pecah perangnya, Bang. Tapi sebenarnya kalau misalnya zaman dahulu itu udah ada sosial media misalnya, apakah misalnya terekam di sosmed jenis kekejamannya sama dengan Gaza atau ya masih parahan Gaza gitu kali ya? Kalau terekam dengan kamera gitu misalnya. Ini menarik ya sebetulnya. Kalau kita lihat, banyak kan itu terjadi 2011, 2012, 2013 yang paling parahnya. Dan saat itu memang media sosial baru ada Facebook, baru ada Friendster mungkin saat itu akhir-akhiran ya, dan YouTube. Kalau mau kita lihat publikasinya yang ada di YouTube oleh media-media resmi, sangat banyak dan skala kehancurannya lebih besar daripada Gaza. Dan kalau misalnya Gaza kita lihat hari ini menggunakan senjata-senjata aneh yang baru ditemukan, sesungguhnya senjata-senjata itu sudah pernah digunakan oleh Iran dan Rusia
di Gutoh. Itu sebuah tempat di daerah Damaskus. Berbagai macam jenis bom, Bang Ari. Ada bom termobarik, bom fosfor, bom kimia yang dulu mungkin Bang Ari juga ngikutin masa-masa itu. Itu Iya. anak kecil yang keluar busa dari mulutnya, itu bom yang sangat terlarang gitu di dalam internasional, digunakan untuk perang gitu ya kan. Ya itu ada gitu. Nah, dulu belum terekam aja ya. Terekam sih, ada rekamannya Bang. Oh Rekamannya gitu. anak-anak yang sesak napas itu ada masih di media sosial. Cuma memang di masa sekarang ini lebih heboh Bang, karena kayak misal Palestina. Palestina mungkin di tahun 1940-an sampai ya, perang-perang Arab itu kan ya hebohnya di media sosial, bukan di media sosial, di koran gitu ya kan, di telegraf ya. Ya. Ya kayak gitu lah dikirim. Kalau di masa Suriah yang sekarang itu, yang 2011 itu yang aktif itu dulu aku masih pertama kali bersuara di media sosial tuh tahun 2011 juga tuh di Facebook Bang, di Facebook. Nah itu, kalau di Instagram itu, Instagram baru muncul cuma foto-foto doang loh kayak, dan orang nggak ada bahas masalah apapun di situ, kayak cuman passion aja ya. Nah, Friendster kurang juga, yang paling ramai memang di Facebook dan YouTube. YouTube itu lebih kepada media resmi yang memposting dokumentasi dari lapangan, begitu. Ya, dan justru ini ya, saat itu minim hoax gitu. Minim. Kenapa minim hoax? Karena bukan media sosial, tapi jurnalis resmi yang kemudian ngupload di akun media sosial resmi medianya mereka. Jadi kalau kita cari, gini Bang Ari, ada tips ya. Cari It's Gutoh, atau Gouta Massacre, atau Hama Massacre, atau Homs Massacre, atau Aleppo Aleppo. Massacre. Ada semua lengkap cerita dari awal sampai akhir dengan konteks yang utuh, bukan sepotong-sepotong. Saya ngobrol juga sama jurnalis-jurnalis Gaza, yang mereka berkata, kami belajar dari apa yang terjadi di Suriah, sehingga pembantaian kepada rakyat Suriah tidak terdokumentasikan. Sehingga sekarang orang-orang Gaza sudah belajar dari sana dan mendokumentasikan apapun yang terjadi di Gaza dengan kamera pribadi mereka. Itu. Ya, memang teknologinya juga udah beda sih. Sekarang hampir semua orang punya kamera kan ya. Dan sekarang yang lumayan viral adalah ditemukannya penjara Sidnaya gitu ya. Maksudnya dulu itu cuma kayak semacam, mungkin orang banyak kan, generasi sekarang banyak yang belum tahu sih sebenarnya berita itu, kekejaman waktu itu mungkin banyak yang baru gede sekarang gitu kan, yang baru tahu sekarang. Dan kemudian dengan keluarnya ada ya ternyata penjara jenis itu ya. Penjara yang cuma ukuran berapa, isinya banyak orang, pas dibuka isi jenazah semua gitu kan. Apalagi ada jurnalis Syria yang tahun 2020 pulang, di situ jenazahnya ada juga gitu kan. Itu ibaratnya kayak semacam ternyata kayak di film tuh ternyata ada, nyata ternyata kejadiannya. Ini yang mengagetkan sih sebenarnya. Mas semarikan apa sih Senayan ini, dan fungsinya buat apa tuh diproduksi ada penjara kayak gitu? Penjara Setnaya ini digunakan untuk eh, apa namanya, orang-orang yang tidak sepakat dengan Bashar Assad, baik itu yang politik maupun masyarakat sipil yang tidak mendukung ataupun yang memberontak, semua bakal ditangkap. Semua, baik jurnalis yang bersama oposisi itu pasti bakal ditangkap dan disiksa secara brutal. Kemarin Syekh Musa, mungkin Bang Amar juga udah ketemu sama beliau yang bawa kita kemana-mana ke kamp pengungsian. Beliau ketika Damaskus dikuasai, beliau langsung berangkat dari Turki menuju Damaskus, kemudian ke penjara Setnaya, dia masuk dari ruang ke ruang, dia cek nama-nama siapa orang-orang yang di dalam penjara itu, tapi banyak yang nggak ditemukan, Bang. Tapi nama-namanya ada, Bang. Nama-namanya ada. Bahkan laporan dari HAM-nya Suriah itu dia katakan 85.000 orang hilang, udah dipastikan orang ini meninggal, dan ada 100.000 orang itu hilang, bukan hilang meninggal, tapi tidak tahu di daerah mana disembunyikan gitu. Makanya sampai hari ini itu bahkan tentara Turki itu bersama badan intelijennya turun ke dalam Suriah untuk mencari setiap penjara-penjara yang tersembunyi di bawah tanah. Anjing pelacaknya diturunin gitu. Begitu Bang. Dan kekejaman di penjara Setnaya ini ngeri banget. Dan teman-teman bisa lihat ya di media sosial itu ada yang seperti yang disampaikan oleh Bang Amar juga, ada press, ada oven, ya kan, mayat yang di press gitu, ada yang dicairin pakai bahan kimia, kemudian ada yang disiksa, memang benar-benar dibunuh, ada ditembak langsung, dieksekusi di belakang istana berurutan gitu, banyak-banyak itu dideretin, ya kan, dibunuh satu-satu, dikuburin gitu. Bahkan kemarin aku baru tunjukin sama Bang Amar, ada salah satu jurnalis, dia ngeposisiin kondisi tahun 2013 saat orang Assad itu membunuh kaum muslimin gitu. Jadi dia datang ke tempat itu, video itu ditunjukin, nah di sini nih posisinya. Mereka mau gali tempat itu, Bang. Tempat di mana orang-orang itu dikubur gitu. Itu sampai kayak gitu orang-orang Suriah sekarang. Ingin 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 menampakkan
kejahatan-kejahatan rezim Bashar al-Assad gitu. Seperti itu, mungkin ada tambahan dari Bang Ahmad. Nah, jadi kalau dari saya nambahin data aja ya. Penjara-penjara yang ada di Suriah itu cukup banyak, tapi yang paling terkenal ada dua, Setnaya sama Tadmur di Palmyra. Palmyra. Nah, itu dua-duanya digunakan sebagai penjara yang untuk menahan tahanan-tahanan politik. Memang sih, ini kalau kita mau fair ya, memang ada juga di sana orang-orang ISIS yang menjadi orang Khawarij ada. Ada juga orang-orang takfiri ada. Pelaku kriminal biasa, membunuh, memperkosa ada juga. Tapi majority, sebagian besar di antara mereka adalah tahanan politik yang mengkritik dan seterusnya, atau bahkan juga ulama yang ada di sana tuh ada. Yang jadi problem gini Bang Ari, yang kebuka baru Setnaya ini masalahnya, karena Setnaya aksesnya mudah, masih di Damaskus. Yang di Tadmur, ini yang jadi masalah. Udah jauh, di tengah gurun pasir, Nyari posisinya susah, dan karena di tengah-tengah sana itu gurun pasir, makam-makam orang yang ada di sana tuh udah nggak tahu di mana. Itu yang jadi persoalan di Tadmur. Jadi di Tadmur ini udah dibuka, udah gitu loh, tapi masih belum ditemukan sebagian besar nama-nama yang dulunya pernah ada di Tadmur itu di mana sekarang. Oh, jadi sebenarnya penjaranya bukan cuma Setnaya nih, ada banyak. Iya, Banyak. ada Tadmur Bang, yang Tadmur tuh parah juga Bang. Jadi ada teman aku namanya Muhammad Ghazal. Muhammad Ghazal ini keturunan Ghazal ya. Ghazal itu kayak marga yang besar banget di Idlib. Nah, beliau ini keluarganya itu dibunuh sebanyak 70 orang bersekaligus. Dia termasuk orang yang sangat dicari lah intinya sama Bashar Assad, karena dia orang Idlib ini kokoh banget secara keimanan gitu ya, nggak bisa digoyang gitu. Nah, temen dia Bang masuk ke dalam penjara Tadmur, itu dikasih lubang di atas doang kayak pipa gitu untuk dia bernapas, kemudian minum. Minumnya coba dari apa Bang? Mereka nggak dikasih minum Bang. Itu padahal padang pasir ketika musim panas itu ngeri banget rasa panasnya. Nah, mereka nggak ngasih apa-apa, tapi di bagian pipa itu selalu ada embun. Embun itu netes, itu yang mereka tampung ke apa namanya, ke pipa itu kayak ngangak gitu untuk minum. Seperti itu Bang. Dia cerita langsung ke aku kayak gitu. Kondisi orang-orang yang berada di penjara penjara Tadmur. Memang ngeri banget, penjara Tadmur juga sama kondisinya ya. Gitu. Nah, sebenarnya gini kan, setelah ditemukan semua evidence, bukti-bukti ini gitu ya, dan kemudian dengan panjangnya sejarah kekejaman yang ada gitu, dan juga masyarakat juga happy gitu dengan kondisi sekarang ini. Walaupun mungkin sekarang masih belum tahu akan kedepannya seperti apa ya, saya dengar kan gitu kan. Tapi sebenarnya kalau sudut pandang dari para sekarang ini mungkin para pejuang pembebasan Syria ini, sebenarnya arahnya seperti apa sih gitu? Ada hubungannya nggak sih ketika kejadian ini dengan masa depan Gaza itu, ada korelasinya nggak sih? Pasti. Ini Bang Amar nih yang ngomongin cocok. Latar belakangnya seperti apa dulu? Jadi gini ya, Bang Ari. Pertama, saya harus jujur dulu bahwa ada semacam mitos gitu ya, bahwa Bashar al-Assad itu membantu Gaza. Bapaknya Hafiz al-Assad itu kan pernah memerangi Israel pada perang Yom Kippur tahun 1974. Sebenarnya gimana sih? Oke. Pertama, kondisi pemerintah Suriah itu tidak membantu Palestina secara militer sebetulnya. Apalagi terutama setelah masa pemerintahan Bashar al-Assad. Saya tidak paham alasannya. Ya, itu nanti biarkan pakar-pakar yang memang pakar geopolitik Suriah dan lain sebagainya yang bicara. Akan tetapi bantuan militer Suriah itu berhenti kurang lebih sebelum tahun 2012. Mengapa? Karena sebelum tahun 2012, dan itu pun bukan dari Suriahnya, bukan. Suriah itu hanya menyediakan jalan agar bantuan dari Rusia atau Iran bisa masuk, dan kita harus jujur mengakui bahwa bantuan itu sangat-sangat sedikit. Gini Bang Ari, kita bisa ngelihat dari video-video yang beredar dari tahun 2012 sampai tahun 2018. Senjata-senjata yang digunakan oleh Hizbullah, senjata yang digunakan oleh Iran, senjata yang digunakan oleh pemerintahan Bashar al-Assad untuk membantai rakyatnya sendiri, sangat besar, sangat mengerikan, dan sangat canggih. Iya. Tapi tidak ada senjata-senjata itu yang masuk ke dalam Gaza. Tidak ada bagian dari senjata-senjata itu yang pernah masuk ke tepi barat. Yang ada Ahlus Sunnah yang dibunuh. yang dibunuh. Nah, Hamas mengetahui hal itu. Maka sejak awal revolusi, karena juga didasari dengan perasaan satu akidah dengan sahabat-sahabat yang sedang berjuang memerdekakan diri dari Assad, karena juga Hamas mengetahui bahwa Assad adalah pemerintah yang zalim kepada rakyatnya, Hamas mendukung aksi oposisi tersebut. Nah, dukungan Hamas itu diwakili dengan Khalid Mish'al yang berkali-kali itu sowan kepada para pejuang dan seterusnya, dan bahkan sampai mengibarkan bendera pejuang. Efeknya apa? Ini yang tidak disukai oleh para pendukung Assad. Tahun 2012, Hamas kantornya diusir dari Damaskus. Di tahun yang sama, di tahun 2012, setelah sholat Jumat, Ismail Haniyah Asyahid diundang untuk khutbah di Masjid Al-Azhar, dan dengan tegas Ismail Haniyah
condemn atau mengutuk Bashar al-Assad dan memerintahkan atau meminta kepada Bashar al-Assad untuk memberikan hak kepada rakyatnya sendiri. Itu Ismail Haniyah Syahid yang bicara. Terjadi perang sekian lama, akhirnya kan kita tahu Hamas kantornya dipindahkan ke Doha, sebagian lagi mengungsi ke Lebanon, sebagian lagi ditampung oleh Turki. Karena tahun 2012 itu Erdogan sudah berkuasa di Turki. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa Hamas proses berdirinya sebagian memang didrive dan diilhami oleh gerakan Ikhwanul Muslimin yang ada di Mesir. Akan tetapi kemudian kan pada tahun 83 ya, atau ya kurang lebih 82, sekitar 5 tahun sebelum Hamas didirikan, terjadi pembantaian besar-besaran kepada jamaah Ikhwanul Muslimin yang ada di kota Hama. Dan sebagian di antara mereka itulah yang kemudian ada juga mengungsi ke tepi barat dan lain sebagainya. Itu yang kemudian bagi orang Palestina ya memandang hal ini nih jadi Bashar ini variabel bebas sebetulnya. Dia tidak bisa dikatakan pro Israel, tidak. Karena jelas Bashar al-Assad memang anti Israel juga. Akan tetapi tidak juga bisa dikatakan pro dengan perjuangan kepalestinaan. Ini dua sisi mata uang yang makanya kita lihat untuk bisa menggerakkan faktor pemenangan Palestina dari Suriah, Bashar adalah masalah utama. Jadi ini ibarat kayak kalau mau kita mau ke belakang, ke halaman belakang, tentu kita harus lewat dapur dan kamar mandi. Masalahnya dapurnya berantakan, kamar mandinya bocor. Kita beresin dulu dua itu. Ibaratnya itu seperti itu. Dan ini fakta yang selalu denial ya, bahasanya dihindari gitu loh. Ya. Kalau kita lihat publikasi-publikasi dari para pejuang Hamas, Al-Qassam dan lain sebagainya, memang ada roket-roket seperti Grad dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat tahun-tahun pembuatan roket tersebut dan seterusnya, ini rata-rata roket-roket tua. Yang roket-roket itu sudah tidak diproduksi pada saat revolusi Suriah atau juga tidak diproduksi pada saat Bashar al-Assad berkuasa tahun 2000. Artinya apa? Yang dikasih ke Hamas itu ibarat kayak, oh nih senjata nggak kepake nih, daripada karatan lu pakai dah. Gitu sebetulnya. Oh, jadi sisa gitu jatuhnya ya? Ya mungkin sisa, mungkin juga emang udah ya gimana gitu loh. Kalau Bang Ari Guntung lihat di Suriah seperti apa sih jenis bomnya? Termobarik itu bom kelas berat loh sebenarnya, ya kan? Kelas berat. Gas sarin tuh napalm deh sama bom apa barel ya? Bom barel. Bom barel yang meledaknya itu besar, semua dijatuhkan dan jumlahnya itu bukan 1.000. Waktu Gotoh itu sampai dia bilang setiap jam itu sampai mereka tuh nggak bisa bernapas karena bom di mana-mana gitu dijatuhkan sama rezim Assad. Jadi sebenarnya kalau dengan senjata yang sama kemudian dipakai untuk perang lawan Israel pasti akan seimbang lah jatuhnya, hampir seimbang lah ya kan dengan artileri yang seberat itu sebenarnya bisa gitu. Kalau memang ada niatan untuk berperang dengan Israel kan gitu ya. Iya, kalau ada niatan minimal ke Hizbullah lah ya kan. Hizbullah kan proksinya Iran di Lebanon gitu. Kalau melalui dia mungkin lebih lebih cocok karena jalurnya itu bersebelahan aja Bang. Kalau disuplai pun itu gampang banget sebenarnya mereka. Kalau memang benar-benar niat ya yang ada tentara Hizbullah berkumpul di Suriah untuk membunuh Ahlussunnah yang ada di Suriah. Mereka banyak banget di dalam Suriah waktu itu Bang. Karena ini perang lawan Gazanya mereka balik gitu. Jadi sebenarnya ini nggak berarti cuma dua arah ya perang. Jadi berarti kayak ada segitiga ya. Dan masing-masing punya kepentingan masing-masing sepertinya jadi jatuhnya ya. Misalnya gini, Syria bermusuhan dengan Israel bukan berarti karena dia simpati dengan Palestina sebenarnya gitu. Karena memang ada kepentingan yang kepentingan sendiri antara dengan Israel ini. Dia kepengen Israel nggak ada, tapi bukan untuk kepentingan Palestina sebenarnya gitu. Ada kepentingan lain gitu. Jadi sebenarnya masing-masing punya kepentingan gitu ya. Kalau kita mencoba berpikir dari sisi Assad ya di tahun 2011, tiba-tiba kan kekacauan negara bahasanya gitu ya datang dari 3 penjuru sekaligus. Yang pertama SDF di Deir Zur, dan kemudian ada juga yang dari ISIS yang ada di daerah Dar'a segala macam itu Raqqa dan seterusnya. Lalu kemudian ada juga dari milisi-milisi Ahlus Sunnah yang ada di Halab, Homs dan Hama. Nah, saya berpikir mengapa Assad tidak habis-habisan melawan ISIS? Karena yang melawan ISIS ternyata kenyataannya adalah Turki dan Amerika Serikat dan juga Arab Saudi saat itu koalisi gabungan. Koalisi gabungan. Lalu yang habis-habisan melawan SDF, Assad lah oke di situ. Tapi semua orang saat itu habis-habisannya menyerang yang hari ini menjadi pemerintah baru. Semuanya tuh mau ISIS, mau SDF, mau Assad bareng-bareng gitu loh. Jadi semuanya kolaborasi nyerang Assad gitu. Enggak, kebalik, nyerang oposisi. Oh, nyerang oposisi malah. Pemerintah baru. Iya, betul. Yang mempertahankan oposisi ini saat itu hanya Turki dan Saudi.
gitu loh. Koalisinya maksudnya ya, koalisi Turki dan Saudi. Amerika Serikat juga nyerang, Rusia juga nyerang, Iran juga nyerang. Ini adalah satu pertanyaan besar buat kita. Yang jawabannya baru terjawab kemarin ketika revolusi di bulan Desember awal itu. Kenapa? Karena memang ternyata mereka ini betul-betul gerakan yang secara alami muncul dari masyarakat Suriah, bukan bentukan siapa-siapa. Nggak ada bentukan. Gitu loh. Satu itu yang jadi masalah. Dan yang kedua, saya paham sekali ada orang yang menuduh pemerintahan baru ini adalah ciptaan penjajah, ciptaan Amerika Serikat dan Israel. Alasannya ada dua. Alasan pertama, pada hari ketika Damaskus itu dibebaskan kembali, itu kan ada seekor binatang di Instagram namanya Netanyahu, itu kan langsung mengucapkan, ya kami kerjasama dan seterusnya gitu kan. Terus di saat yang sama gitu kan, ternyata tank-tanknya mereka dan pesawat tempur mereka itu menyerang sebuah wilayah yang kurang lebih dalamnya sekitar 2 kilometer ke dalam Suriah di dataran tinggi Golan dan mencaplok Jabal Hermon atau mencaplok Gunung Hermon. Alasan kedua katanya, lihat daerah Quneitra sama daerah Gunung Hermon itu dicaplok oleh Israel segera setelah Damaskus berdiri. Ada dua logical fallacy di sini. Pertama, kita tahu bahwa Netanyahu itu sedang mencari alasan perang tetap berlanjut. Dia kemarin mencoba menyerang Lebanon dan Hizbullah, hampir berhasil. Lebanon itu sudah kolaps, Hizbullah sudah kolaps. Tapi tampaknya kemudian Hizbullah dan Iran itu sama-sama menginginkan perang berhenti sehingga mereka stop terima gencatan senjata. Nah, ini kan hampir ceasefire. Kalau kita lihat berita, Turki, Qatar, dan juga Mesir sudah berhasil memperantarai ini. Oke, masing-masing terima gencatan senjata ya. Ini panik nih Israel. Makanya dia segera mencari front perang baru dan qadarullah ternyata ada pergolakan di Suriah. Dia mencoba menggunakan itu. Satu. Apa sih keinginannya dia? Biar perang nggak berhenti. Karena kalau perang berhenti, satu, suplai senjata dari Amerika Serikat akan dihentikan. Yang kedua, bantuan internasional kepada Israel juga akan dihentikan. Lalu yang ketiga, Israel, pimpinan-pimpinannya itu, Netanyahu, Galan, Herzi Halevi akan diseret ke pengadilan internasional. Itu loh. Oh. Nah, yang kedua, kan ada tuduhan bahwa kok di zaman sekarang aja nih, setelah revolusi yang terjadi di Aleppo sampai Damaskus, Israel itu menyerang Damaskus dan lain sebagainya. Itu adalah hoax yang paling besar. Karena kenyataannya sejak awal perang Tufanul Aqsa, daerah Mezeh yang ada di Damaskus, itu selalu diserang oleh Israel. Yang kedua, daerah Quneitra dan daerah Gunung Hermon, bahkan di tahun 2020, 2019, 2021, setiap tahun itu selalu diserang oleh penjajah dan tidak ada balasan berarti dari Nggak dibalas. Lataknya itu luas banget, itu dikirim rudal balistik sama Israel, itu satu wilayah itu hancur lebur tuh. Katanya sih gudang senjata, tapi nggak dibalas sama sekali. Dan itu banyak bang, bukan sekali dua kali, banyak banget. Bahkan sepanjang perang Tufanul Aqsa aja itu terus-terusan nggak berhenti. Sebelum Tufanul Aqsa pun setiap harinya tuh masih ada aja gitu Israel melakukan serangan-serangan gitu. Kenapa dia obsesi banget dengan daerah itu ya? Nah, gimana ya? Strategisnya. Suriah itu negara paling strategis bang dari zaman dahulu, dari bangsa Romawi memperebutkan Suriah dari zaman dahulu, dan memang perang akhir zaman itu di negeri Syam yang Suriah ini bang, pasukan-pasukan terbaik bakal berkumpul di negeri Syam. Dan apa yang terjadi hari ini, kita bilangnya damai nih, berhasil direbut. Itu paling beberapa tahun sebentar kemungkinan bakal wallahu alam ya bisa jadi bergejolak lagi, karena memang negeri ini negeri yang akan terus berjuang untuk menegakkan keadilan di bagi umat Islam yang ada di sana gitu. Karena kan penaklukan Al-Quds ini kan sampai akhir zaman ya bang ya. Iya, ini proses yang ongoing terus kan, gitu. Atau mungkin mereka juga ini kali mikir yang bisa nguasain tanah Syam itu nguasain dunia, dipikir gitu kali ya. Terus yang kedua memang ada misi kan, the Greater Israel gitu kan. Greater Israel itu Lebanon, Suriah, kemudian Yordania dan juga daerah Arab Saudi bagian utara yaitu Tabuk. Itu masuk ke dalam Greater Israel. Oh, jadi kalau Syria keambil tinggal nunggu Arab Saudi juga kena makan dong nih. Makan. Betul. Maju dah pasti bang. Itu daerah strategis banget itu negeri Syam, negeri para nabi. Gimana Arab Saudi diem aja? Itu kan yang waktu itu petanya udah keluar kan ya? Nah, ini mungkin saya mau meluruskan dulu ya. Ya terutama adalah kawan-kawan kita yang berbeda akidah dengan kita mengatakan Saudi diem aja dan seterusnya. Pertama gini, Saudi itu baru habis-habisan jihad perang melawan Syiah Hutsi yang ada di Yaman. Ya, habis-habisan. Bahkan ada sebagian pihak mengatakan Saudi itu kalah sebetulnya. Karena memang udah habis-habisan saat itu. Maka Saudi memilih untuk tidak membuka front perang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Saudi terpancing membuka front perang baru, maka yang terjadi adalah perang kedua di Timur Tengah akan terbuka di wilayah Saudi, atau di wilayah Qatar, di wilayah Bahrain, atau juga di wilayah Uni Emirat Arab. Gak jauh-jauh dari situ. Itu yang pertama. Ya kan? Nah, makanya sampai sejauh ini, Arab Saudi itu memilih tidak mengambil umpan tersebut. Karena yang dimau oleh penjajah saat ini adalah Saudi kekuatan selain Hamas menyerang mereka. Sehingga sekutu-sekutu penjajah, Amerika Serikat, Jerman, Inggris, dan Perancis mendapatkan alasan untuk menginvasi negara tersebut. Itu loh. Oh, sebenarnya berarti Israel lagi ngelempar tender ini, maksudnya lagi ngelempar ke Amerika untuk lebih all out support mereka gitu.
Nah sekarang Amerika nih lagi berhitung kali ya, kan kalau nggak salah ekonominya juga lagi bermasalah mereka kan nih. Secara ekonomi lagi turun, kemudian juga Ukraina juga begitu juga nggak disupport juga kan karena memang nggak ada kemampuan apa namanya militernya juga cuma dikasih senjata aja gitu. Dan ternyata Amerika nggak sehebat itu juga ya maksudnya pas dipikir-pikir. Nah kalau untuk pandangan dari antum semua gimana nih mengenai masa depannya berarti ini kan sebuah apa namanya sesuatu yang baru ya. Ada wacana yang mengatakan bahwa memang ya seolah-olah Syria ini diwacanakan ya akan sekuler gitu kan karena terdiri dari banyak apa partai gitu ya ataukah sebaliknya justru akan memiliki visi yang menjalankan visi dari para apa namanya ulama terdahulu gitu atau seperti apa menurut antum? Kalau saya sih ngelihatnya gini ya Bang Arya, Suriah itu belum pernah dikuasai satupun penguasa Islami. Bukan penguasa Islam ya, kalau penguasa Islam ya, tapi penguasa Islami itu belum pernah. Mengapa? Karena sejak kemerdekaan dari Perancis sampai kemudian titiknya tanggal 8 Desember kemarin ya itu selalu dikuasai oleh penguasa yang cenderung sekuler. Cenderung sekuler. Satu itu. Nah, yang kedua, kalau kita lihat kecenderungan masyarakat Suriah sendiri sangat Islami dan hari ini saya sesalkan ada banyak sekali orang-orang yang membenturkan antara orang-orang yang berakidah Asy'ari atau Salafi dengan orang yang berakidah Asy'ari. Tahu nggak orang pertama yang mencetuskan perlawanan kepada Perancis dan Israel itu akidahnya Asy'ari. Syekh Izzuddin Al-Qassam yang hari ini menjadi nama brigadenya Hamas gitu loh. Satu itu. Yang kedua, di Suriah saat ini ya itu sudah gini. Kalau kita lihat sosoknya Ahmad Syara ya pemimpin barunya Suriah ini menarik juga yang ini akan bisa kita gunakan sebagai prediksi melihat Suriah di masa depan. Tadinya faksi yang dipimpin oleh Al-Julani ini itu sangat apa ya kalau bisa kita bilang semi takfiri ya. Semi takfiri. Semi takfiri. Cuma kemudian dia menyadari ketika melihat apa yang dilakukan oleh ISIS, ketika melakukan apa yang melihat apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya beda faksi, dia sadar cara seperti ini hanya akan menciptakan Bashar yang baru. Cara seperti ini hanya akan menciptakan partai Ba'ath yang baru. Maka kemudian dia merevolusi pemahamannya, dia menjadi orang dan gerakan yang jauh lebih moderat. Gini Bang Ari, dulu di awal-awal revolusi, selain bendera Al-Liwa dan Ar-Raya yang bendera Tauhid itu, tidak ada yang boleh berkibar di wilayah kekuasaan para mujahid. Lah ini kita bingung, tiba-tiba hening selama beberapa tahun, tahu-tahu Abu Muhammad Al-Julani itu tampil dengan bendera Suriah yang hijau, putih, hitam, bintang 3. Itu bendera demokrasi yang tadinya orang kalau ngangkat bendera itu dianggap kafir. Dan sampai hari ini pun masih ada yang bilang begitu, ulama-ulama yang dia bukan ulama takfiri tapi gembos lah gitu bahasanya. Ente katanya menegakkan negara Islam tapi ngibarin bendera Suriah yang bendera demokrasi gimana sih? Itu menunjukkan perubahan pandangan yang betul-betul mendasar sekali. Dan faksi-faksi yang ada di dalam pemerintahan baru hari ini adalah bukan faksi Salafi. Itu Bang Ari yang harus kita pahami. Ada faksi yang memang faksi Asy'ari. Itu yang semua orang saat itu denial bahwa ada faksi Asy'ari di sana. Bahkan tentara-tentaranya Bashar al-Assad yang di sana ada orang Sunni yang nyari duit aja jadi PNS gitu loh. Ada orang-orang Syiah bahkan ya yang memang orang Syiah gitu ya. Semuanya diampuni kecuali mereka yang pernah menjadi eksekutor. Ada sekitar 150 daftar hitam itu tidak diampuni. Tapi semua orang Syiah, tempat ibadah Syiah dan lain sebagainya, semuanya dibiarkan, diampuni. Dan saat ini tujuan pemerintahan baru sebagaimana diumumkan oleh faksi yang baru ini adalah untuk merekonsiliasi keutuhan. Bahkan mereka tuh bicara dengan faksi lawannya yang jelas-jelas sekuler komunis gitu ya, yaitu SDF. Tujuannya adalah menyatukan kembali Suriah yang sudah terpecah belah. Ini menunjukkan bahwa prioritas mereka hari ini memang tidak akan menyerang Israel. Karena kalau mereka menyerang Israel, mereka sadar bahwa mereka saja yang akan digilas, sementara rival-rivalnya akan berdiri di atas bangkainya mereka dan mengambil alih Suriah. Iya. Maka saat ini prioritas mereka adalah menyatukan Suriah dan ke depan, saya sendiri memprediksi, kalaupun Suriah dijadikan negara Islam yang memang menjalankan syariat Islam, tidak akan sefrontal di negara-negara lain, akan tetapi bertahap dan pelan-pelan. Kita lihat Al-Julani tadinya tuh pakai jubah, sorban, sekarang pakai jas, dan itu sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh ISIS. Tidak mungkin dilakukan oleh ISIS. Tidak mungkin juga dilakukan oleh mujahid-mujahid yang alirannya Salafi gitu loh. Karena apa? Bagi mereka dianggap tasyabuh. Tidak mungkin itu. Kenapa tiba-tiba Al-Julani pakai jas, pakai pantofel, cukur rambut kemarin di videoin, cukur rambut di pinggir jalan gitu loh. Ini ekstrim banget perubahannya.
Ya, Masya Allah. Dan tambahannya lagi memang proses dari kan banyak banyak yang bilang kalau Ahmad Sarah ini pemerintahan yang baru ini em, memiliki pemahaman Wahabi ISIS gitu ya kata mereka ya. Padahal itu mungkin sama kondisinya dengan Indonesia di masa lalu ya. Orang Indonesia terpengaruh dengan pemahaman tersebut. Pemahaman ISIS ini kan dulu banyak banget ya Bang Arya. Dan ternyata seiring berjalannya waktu, umat Islam yang ada di Indonesia tahu bahwa kelompok ini adalah kelompok berbahaya. Orang-orang yang menyembelih kaum muslimin tanpa dibawa ke mahkamah syar'i. Diadili, nggak ada diadili langsung dibunuh di lapangan, disembelih. Bahkan waktu awal-awal itu adik kakak bisa saling bunuh zaman itu ya kan. Nah melihat itu beliau ini merubah terus karena dia tahu nih kelompok ini seperti ini. Dia mengubah faksinya itu dari yang tadinya ekstrim, dia diseleksi lagi menjadi yang semi biasa aja, sampai pada posisi sekarang itu lama banget bang. Berubahnya itu dari Jabhat Nusra berubah ke Jabhat Fatsyam, berubah ke Hayat Tahrir Syam. Di setiap perubahan itu masih ada kelompok-kelompok takfiri yang luar biasa yang membunuh kaum muslimin. Ada Jundul Aqsa, ada Hurasuddin itu. Ya gitu. Akhirnya yang sekarang ini kita melihat memang moderat banget. Aneh. Aneh. Kita tuh sampai mikir Aneh. ini aneh banget gitu beliau ini. Tapi ya alhamdulillah karena aku Ana mendengar juga kalau beliau ini berkumpul dengan para ulama-ulama, diberi nasihat juga, diberi solusi juga seperti apa langkah-langkah ke depan dan makanya apapun yang dilakukan oleh beliau saat ini aku sendiri tuh percaya pasti udah berdasarkan bimbingan, enggak sendiri, beliau itu enggak sendiri. Bahkan baru-baru ini Turki terlibat ya, dituduh terlibat, bukan dituduh kayak memang memang ya terlibat karena Badan Intelijen Turki kepalanya langsung datang ke Damaskus disopir sama Ahmad Sarah Jolani, disopir langsung pakai jas gitu ya kan, itu kan Ya. jarang banget gitu, Unik ya. unik banget gitu. Apakah ini bagian dari siasah kali atau bagaimana? Ini bagian dari siasah politik yang berjalan ya? Iya, bisa jadi siasa ya, bisa jadi siasa nggak mungkin bang. Habis bebasin negara, kita buka front baru. Wah nggak bisa. Ini lawannya bukan lawan kaleng-kaleng. Dulu perang Arab aja 5 negara yang terlibat. Gimana kalau kondisi kita kawan-kawan kita orang-orang Arab waktu itu habis digempur. Apalagi cuman negara yang baru merdeka, yang baru selesai membereskan wilayahnya, sedangkan masih ada kelompok-kelompok yang masih Belum ridho lah. ya belum bersatu ya kan belum pasti mereka akan fokus ke situ dulu. Ketika sudah bersatu itu pasti insya Allah jadi kuat gitu. Karena nih kelompok di dalam ini ada yang disupport sama AS juga bang. Itu namanya SDF itu orang-orang sosialis komunis ya kan PKK. Nah ini mereka lagi diajak untuk mengobrol. Diajak untuk mengobrol bersatu gitu. Oh jadi sebenarnya mungkin ada satu bisa aja saya salah. Maksudnya dari apa yang antum sampaikan ini mungkin saja apa namanya saya Jailani ya namanya saya Jalani Al Jalani saya Ahmad Sarah ini mungkin membahasakan secara politik kali, secara komunikasi politiknya terlihat kemudian moderat gitu ya, mengenai visi misi tentunya juga dia keep sendiri gitu jatuhnya. Tapi bagaimana menjalankan negaranya mungkin yang lebih terlihat soft di dunia internasional mungkin seperti itu ya. Dan nggak terlihat sesuatu yang apa ibaratnya kayak ada mau perang lagi sama yang lain itu kan nggak terlihat di mereka. Kalau beda kalau misalnya waktu kita lihat Afghanistan tuh kan ketika Amerika selesai mereka kan justru makin kental gitu kan ibaratnya makin negara itu kan makin kental banget. Kalau sekarang kan justru terlihat lagi agak sedikit lebih light kan gitu ya. Apakah ini juga di sudut pandang Amerika atau juga mungkin kubu Barat terlihat lebih bersahabat atau gimana? Nah, sebelum menjawab pertanyaan itu, Bang Ari, saya mau ngejawab dulu pertanyaan yang berkaitan dengan ini. Kan ada berita bahwa Turki dan Qatar itu tiba-tiba, dan Saudi juga ya, ngedil pipa minyak dari Aleppo dan Idlib. Dan ini orang-orang yang menjadi simpatisan Iran dan Suriah, itu langsung ngata-ngatain tuh kan, bener ini tuh semuanya adalah kepentingan uang. Oke, untuk menjawab permasalahan ini, yang nanti juga akan terjawab pertanyaan Bang Ari ini. Jadi gini Bang Ari, dunia Barat itu saat ini memang bergantung sekali dengan apa yang terjadi di Tanah Syam karena itu sangat strategis. Mau itu pipa minyak, mau itu jalur dagang, mau itu jalur udara, artinya pesawat penumpang dan lain sebagainya itu pasti akan lewat di atas Tanah Syam. Nah, sekarang ketika kemarin Bashar al-Assad itu berkuasa, ya itu akan menjadi salah satu penopang dari kekuasaannya Rusia. Itu mau nggak mau memang gitu loh. Ya, pipa minyak apa dan lain sebagainya akan lewat sana. Nah,
Dan untuk mendukung itu kan seakan-akan kemarin Rusia itu dinaikkan sebagai pahlawan pro Islam dan lain-lain sebagainya. Oh, mereka lupa apa yang dilakukan oleh Rusia terhadap kaum muslimin yang ada di Asia Tengah kalau begitu. Satu itu. Nah, yang kedua, dan apakah ini akan dimanfaatkan oleh Barat? Saya rasa pasti, bahkan Assad sekalipun ada dalam rencana Barat sebetulnya gitu loh. Tapi menurut saya, Barat tidak akan berfokus kepada apa yang terjadi di Suriah saja, akan tetapi fokus menyelamatkan dulu anaknya itu yang lagi luntang-lantung namanya Israel. Satu itu. Yang kedua, saat ini kalau menurut saya justru daya tawar Turki dan Qatar sebagai dua negara yang memiliki populasi kaum muslimin dan dipimpin oleh pemimpin Islam jadi kuat di mata Barat. Iya. Karena mereka punya satu kartu as. Kartu Kartu asnya adalah wilayah Syam, Suriah. Keren sih. Yang selama ini kartu as itu dikuasai oleh Assad dan Rusia. Nah, sekarang pertanyaannya, oh kalau begitu nih motifnya uang dong. Nah, namanya jihad itu untuk satu ya, di antara tujuannya adalah untuk memastikan kelangsungan hidup jamaah kaum muslimin. Dan salah satunya adalah dengan memastikan sumber daya alam, sumber daya yang ada di dunia ini, dimanfaatkan untuk kepentingan kaum muslimin. Jadi, apakah jihad juga salah satu tujuan untuk menghasilkan uang? Jawabannya jelas iya. Akan tetapi, tujuan utamanya jelas adalah masalah akidah. Gitu. Ini kan nanti kan dengan adanya jalur pipa ini juga menguntungkan kaum muslimin seluruhnya, ya kan, di negara-negara Arab itu seluruhnya bakal dapat kecipratan lah bahasanya. Pasti. Jadinya nanti bisa berkaitan dengan militer, kekuatan militer, daya tawar ke Barat. Kalau kita embargo juga suka-suka kita udah punya jalur pipanya. Intinya kayak gitulah. Daripada kita harus bahan-bahan itu dikuasai oleh dunia Barat atau dunia Timur gitu. Oh, jadi bisa jadi Turki jadi bisa the new Russia sekarang ya? Iya. Nah, cita-cita dia memang begitu, Bang Ari. Kita waktu aku kuliah di Turki, pembahasan Erdogan itu sudah ke sana. Karena Erdogan menganggap Turki ini adalah negara yang pernah berkuasa 800 tahun, ya kan, di muka bumi ini, yang melindungi kaum muslimin dulunya, dan hari ini kondisi umat Islam itu sangat lemah, dan mereka-mereka ini sedang berusaha untuk menaikkan harkat martabat umat Islam seluruhnya di tanah Arab, dan mereka ini saling komunikasi loh Bang Ari, mau Muhammad bin Salman, mau Qatar, mau siapa aja itu saling berkomunikasi, baik perang di Yaman, perang di Sudan, dan mereka bagi-bagi tugas Bang, tentunya. Qatar ngurusin Afghanistan, damai ya kan, Saudi sibuk ngurusin Yaman, memang babak belur karena tiba-tiba Biden mengubah kebijakannya, tiba-tiba menghapus Houthi dari daftar foreign terrorism ya kan, akhirnya Saudi berat untuk melawan, dan persenjatanya juga dibatasi oleh Saudi karena ada daya tawar apa kita nggak tahu di bawah mejanya. Dan sekarang Turki mempunyai andil untuk urusan Suriah karena memang beliau yang cocok untuk melakukan itu gitu, bagi-bagi tugas negara-negara Islam ini. Jadi walaupun mungkin di atas kertas ada blok-blokan ya, tapi mungkin di baliknya hidden agendanya sebenarnya ada lagi yang mungkin orang nggak kenal oleh permukaan mungkin ya. Ada agenda-agenda yang mungkin ya secara politik kayaknya nih blok ini pro ini segala macam kayaknya temenan gitu. Tapi ternyata jangan-jangan ada diskusi under the table yang orang-orang mungkin nggak tahu gitu ya. Soalnya kalau ini fakta ini penting banget ini. Tahu nggak tanggal 7 dan 8 ya, pada saat terjadinya revolusi di Damaskus, itu Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran, ketemuan di Riyadh sama Pangeran Faisal bin Farhan, Menteri Luar Negeri Saudi. Itu aja sebenarnya sudah sebuah sign, tanda. Saya menduga ya, deal-dealan di balik ini adalah kemarin Iran, Rusia dan proksi-proksinya dan sekutu-sekutunya itu berhasil sedemikian rupa melakukan perlawanan di Yaman sehingga dalam tanda kutip mempecundangi Saudi, sampai-sampai gerakan Ansarullah atau Hutsi di Yaman itu dicabut dari daftar teroris. Sehingga gerakan ini bisa menempati jabatan pemerintahan secara de jure maupun de facto hari ini di Yaman. Dan mengambil satu, ini kalau misalnya kita katakan oh enggak kok gerakan Syiah atau yang pro Rusia itu tujuan untuk kaum muslimin. Cuy, emang kita nggak tahu kalau misalnya Salat Bab El Mandab itu nilai ekonominya sebesar yang ada di Suriah gitu loh. Gede banget itu. Nah, kayaknya sebagai lobby-lobby, Arab Saudi ini mikir gini, oke, faksi-faksi Ahlussunnah wal Jamaah, faksi Salafi yang ada di Suriah itu, gimana kalau kita tuker guling aja gitu loh, biar cepat damai, biar Yaman damai, oke kita kasih Yaman, tapi biar Suriah damai, kasih ke gua. Makanya di balik kemesraannya Saudi dengan Iran belakangan ini, tampaknya ada deal semacam itu. Dan kenapa? Dua negara ini, baik Saudi maupun Iran, tampaknya lebih berpikir, udah slow dulu, karena udah kehilangan banyak nih gara-gara perang selama kurang lebih 15 tahun. Ya. Tapi ini sebenarnya dibaca nggak sih sama dunia Barat, Amerika dan sekutunya? Baca. Pasti kan Amerika udah bilang
kita lagi wait and see ya, mau mencabut Hayat Tahrir Asyam dari daftar teroris. Sementara kemarin Amerika juga bilang, awas loh ya kalau gerakan Ansarullah ngaco lagi, kita akan tetapkan lagi sebagai teroris. Itu ancaman sebenarnya, karena konsekuensinya adalah kalau Hayat dicabut sebagai daftar teroris, negara-negara yang hari ini berkiblat kepada Amerika akan memasukkan Hayat sebagai pemerintah resmi Suriah. Dan itu Islamis konservatif banget, orang-orang yang kuat lah ya, kuat banget itu mereka. Waduh, ini menarik ya sebenarnya. Justru keadaan geopolitik Timur Tengah justru makin jadi kayak episode bersambung ya. Jadi malah ini konflik hidden agenda ini kelas atas kayaknya permainannya ya. Kita nggak bisa kemudian melihat satu konflik antara A dan B, berarti kalau ini pro A, ini lawan A, berarti ini pro B. Nggak begitu berarti sebenarnya. Berarti ada bukan cuma 2 arah, bisa aja 3 arah atau 5 arah bahkan ya jatuhnya ya. Kita nggak pernah tahu di belakangnya ya. Bisa banyak hal karena memang dunia ini sedang dikuasai oleh 5 negara yang memiliki hak veto itu kan, yang menang perang dunia gitu. Jadi negara-negara yang tidak mempunyai hak veto, otomatis mereka harus berada di salah satu negara itu. Misalnya Arab Saudi harus kerjasama dengan Amerika, Arab Saudi harus juga kerjasama dengan Rusia. Kalau nggak mereka terancam gitu secara perpolitikan gitu ya kan. Akhirnya berperang tuh yang kayak terjadi sekarang itu, mereka main 2 kaki bang, termasuk di antaranya Erdogan. Sometimes ke Amerika, sometimes ke Rusia gitu. Ya gimana, kita bukan negara menang perang. Bisa kita lihat loh contohnya masalah Gaza. Untuk ceasefire itu ribetnya minta ampun gara-gara satu negara aja bang. Siapa coba? Amerika bang, dia mau veto terus. Veto, nggak mau gencatan senjata di meja PBB. Gitu. Akhirnya umat Islam ini memang ya harus pandai berpolitik, pandai bermain, menggunakan teman, menggunakan lawan ya kan. Ini kan ada yang lawan jadi teman, ada yang teman jadi lawan juga ya kan gitu kan. Ya berarti secara komunikasi mesti bersiasah juga, nggak jangan kemudian memang kalau jadi cukup dipahami ketika secara komunikasi nggak mau ketahuan kulitnya seperti apa, maka bentuknya akan terlihat seperti moderat. Mungkin itu saja nih, mungkin itu bisa juga dijalankan oleh Muhammad Jailani tadi Al-Julani tadi, siapa tahu ya, kita nggak tahu ya. Karena ini politisi kelas atas yang ada misi besar di belakangnya. Kita juga belum tahu, kita sama-sama memantau sih sebenarnya. Kalau menurut pandangan antum berdua, ke depannya seperti apa nih Syria? Kita ngelihat hadis ya, Pertama gini ya, kalau dalam hadis kan memang Suriah itu nanti akan berkali-kali jadi medan perang. Pertama, medan perang Malhamatul Kubro, kita melawan tentara salib dan juga melawan orang Yahudi. Yang kedua, medan perang juga melawan Ya'juj Ma'juj, terus medan perang lagi gitu melawan Dajjal dan seterusnya. Tapi di balik itu, kenapa perangnya kok di situ? Berarti itu nanti akan dikuasai oleh kaum muslimin. Karena dikuasai oleh kaum muslimin, maka musuh memusatkan serangannya di sana. Itu yang pertama. Tapi proses menjelang kekuasaan ada di sana. Pertama secara politik dulu. Saya mengira sampai dengan 5 tahun ke depan, kalau tidak ada hambatan, Al-Julani akan mengutamakan stabilitas internal dan kita akan melihat lebih banyak atraksi politik dari Al-Julani. Dia akan lebih banyak berdamai dengan pihak-pihak yang nggak kepikiran. Contoh gini Bang Ari. Bang Ari, kita curiga nggak sih? Kok Iran kesannya ngasih gitu aja gitu loh Suriah ke HTS? Maksudnya Assad kok ngungsinya nggak ke Teheran gitu loh. Terus kok Iran malah cabut semua ininya, cabut semua tentaranya. Disuruh pulang gitu loh. Padahal mereka udah rugi banyak itu perang. Mereka udah rugi banyak. Ada jenderalnya Iran juga dan dibunuh kan di sana itu kan. Satu itu. Terus yang kedua, Hizbullah dan gerakan Ansarullah Yaman itu dua-duanya memberikan pernyataan ketika mereka menyerang kembali Israel, dua-duanya memberikan pernyataan untuk membalaskan agresi Israel kepada saudara kami di Suriah. Bentar, kok pernyataannya jadi saudara kami? Padahal kan aslinya secara akidah nih mereka beda. Ya, kita harus jeli melihat ini artinya kemana. Kayaknya memang ke depan baik Arab Saudi maupun Iran ini pada akhirnya akan mengutamakan stabilitas dulu di wilayah yang dulu pernah menjadi tempat mereka bertempur. Baik itu di Yaman maupun di Suriah. Tapi saya kira tidak akan lebih panjang daripada 5 atau 10 tahun. Karena 5-10 tahun lagi, Israel dan Amerika Serikat akan menciptakan disrupsi lagi karena mereka nggak tahan banget melihat Timur Tengah itu damai. Gitu. Kalau Bang Fauzi gimana? Sama seperti itu persis. Sama persis. Kita ceritanya terus ya dari kemarin ya. Iya, sama. Iya ya, berarti memang bagaimana sekarang teman-teman memandang ini semua ya, penuh dengan harapan optimis teman-teman semua ya, bahwa ini banyak hal ke depannya kalau diutarakan oleh teman-teman kita yang di sana, bahwa ya kita hadis saja, insya Allah mudah-mudahan akan jatuh ke tangan kaum muslimin dan impactnya juga akan lebih cerah juga untuk teman-teman di Gaza. Tapi gini, sekarang ini kan Israel lagi ngambil Suriah juga nih.
mencaplok lah 1, 2 segala macam. Berarti intensitas ke Gaza lagi berkurang atau gimana sih? Oh, nggak juga, nggak juga. Nggak ada perubahan, Bang. Nggak ada perubahan. Tapi kalau pas Beritanya makin agak berkurang sekarang kayaknya. nggak. Berkurang gara-gara kitanya aja ngeberitain ya kurang. Beritanya aja kita kurang. Sebenarnya di lapangan masih bunuh-bunuhan. Iya. Dibunuhin malahan, bukan bunuh-bunuhan ya. Iya, kemarin Syekh Khalid Nabhan itu kan baru syahid kan. Baru Dan syahid. beliau itu adalah pemimpin lembaga Turki di Gaza sebetulnya. Dan beliau itu sekitar 10.000 pengungsi yang ada di bawah pengaturannya beliau untuk bantuan kemanusiaan. Masya Allah, Masya Allah. Itu parah banget. Dan hari ini titik serbuan pasukan darat ada di Jabalia, Beit Lahia, dan Rafah. Dan itu video-video yang diterbitkan oleh pejuang menggambarkan bahwa terjadi peperangan yang cukup sengit di sana. Terus tambahan Bang Ari, terkait masuknya Israel ke wilayah Quneitra, itu di bagian pinggiran Damaskus itu sebenarnya juga bentuk kepanikan dari siapa namanya, Netanyahu, karena memang mereka melakukan serangan rudal di hari setelah revolusi itu ke dalam Suriah itu lebih dari 300 rudal. Dan itu lokasi-lokasinya itu gudang senjata semua, Bang Ari. Gudang-gudang senjata milik pemerintah sebelumnya yang takut diambil nantinya oleh para pejuang ini gitu. Jadi dibom, dihabisin gitu. Bahkan salah satunya adalah bank data keimigrasian dibom sama mereka. Kok mereka bisa tahu ya gitu ya kan, 300 posisi penting itu militer itu sesuatu yang sangat penting loh, Mar. Kalau di Indonesia pastinya dirahasiakan sekali ya. Tapi ini semua titiknya itu diketahui oleh si Netanyahu, dan beliau itu tahu dari mana gitu ya kan, jangan beliau lah, si Netanyahu ini tahunya dari mana gitu ya kan. Gitu. Bahkan ada terbitan surat, aku komunikasi sama teman-teman yang ada di Suriah, bahwa memang ada hubungan gelap antara Israel sendiri dengan Bashar al-Assad gitu. Ya, cuman itu aku belum konfirmasi ke teman-teman yang ada di sana, apakah surat itu benar atau enggak, itu masih kita konfirmasi ke teman-teman kita yang ada di Bumi Syam, Suriah. Jadi semua titik-titik persenjataan udah nggak ada nih di Syria? Masih ada, tapi masih terus dibombardir sih, sampai berapa harinya masih terus dibombardir, aku lihat. Oh, yang gitu. terakhir yang besar itu di Tartus, Bang. Yang barusan itu yang gede banget itu. Yang viral itu kan? Ya, itu bekas senjata Rusia itu. Itu punya Rusia. Dan itu gede banget ledakannya, nggak pernah ada ledakan seperti itu sebelumnya di dalam Suriah. Yang kayak Hiroshima Nagasaki itu kan? Betul. Nah, keadaan ya kan sekarang lagi mencaplok ke Rusia. Rusia ke Syria. Di Gaza juga lagi masih terus berjalan. Tapi kondisi sebenarnya di lapangan itu dalam kondisi kita udah terdesak atau masih kita bertahan atau sebaliknya tuh gimana sih sekarang? Kalau menurut pandangan mata di lokasinya tuh? Kalau di Gaza hari ini para pejuang tuh dalam keadaan kuat, dan kemarin dari Saraya Al-Quds itu baru menerbitkan video dengan tagline, ini adalah lulusan Daurah 2024. Artinya mereka terus mengkader dengan cara yang tidak diketahui oleh Israel, dengan cara yang tidak diketahui oleh Amerika Serikat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, video-video yang terbit di akhir Desember ini itu juga menunjukkan bahwa pejuang masih memiliki roket-roket besar. Artinya tempat-tempat pembuatan senjata dan lain sebagainya itu belum bisa ditembus, belum bisa, ya. Dan begitu juga dengan yang ada di Suriah. Nah, di Suriah itu memang kesannya kan pejuang itu dalam keadaan luntang-lantung, senjata-senjata dilucuti dan seterusnya oleh Israel. Tapi kenyataannya tidak. Mereka pasti sudah mengetahui karena aksi yang sama pernah dilakukan Rusia kepada mereka. Iya. Senjata-senjata yang sama, bom fosfor, bom baret dan lain sebagainya itu juga dimiliki oleh Rusia dan ditembakkan kepada mereka. Tapi mereka sampai hari ini masih memiliki senjata. Ya. Mungkin itu ada di bawah tanah atau mungkin juga banyak hal yang mereka lakukan untuk bisa bertahan. Dan sampai hari ini kenapa pasukan darat Israel? Oh gini Bang Ari, ada satu logical fallacy yang bahasanya diketahui oleh orang Indonesia gitu loh. Kan seakan-akan Quneitra, Gunung Hermon itu ke dalam banget kan. Rilisnya itu kami sudah memasuki 20 km saja dari Damaskus. Ya iyalah, soalnya Quneitra dari Israel itu sama aja kayak stasiun UI dari Depok. Itu udah di luar Depok. Tapi itu jaraknya cuma sekitar 5 kilo, 3 kilo dari Israel. Dan di sana, nah itu yang Jabal Hermon itu memang wilayah Suriah memang. Akan tetapi itu gunung memang udah nggak dijaga dari zamannya Assad. Itu gunung kosong. Dibiarkan gitu loh. Dan itu letaknya cuma 2 kilometer aja dari Israel. Alasannya juga masuk gara-gara pengen ngamanin, kayak alasan Turki dulu ngamanin wilayah Suriah ya. Iya. Buffer zone kata dia. Itu ada hukumnya sih dalam hukum internasional. Tapi kita nggak bisa nerima alasan dia. Dia itu cuman alasan aja loh ya kan. Nah, tambahan Bang, ini terkait militer di Suriah itu. Baru-baru ini Erdogan langsung ketika wilayah Suriah dibombardir, itu mereka pingin buat latihan militer sama pemerintahan Suriah yang baru. Kami akan melakukan pelatihan militer khusus. Bahkan itu sebenarnya
equipment-nya si militer Turki itu udah ada di dalam Suriah sebenarnya bang. Semua tuh banyak tuh tank-tanknya, pansernya itu di dalam Suriah bang. Kemarin itu katanya untuk melawan SDF. Tapi kita nih kalau Erdogan ini suka nggak percaya, soalnya sebelum juga ngomong kayak gitu mau melawan SDF. Tapi apa yang terjadi? Pesawat Rusia jatuh dulu kan waktu di Idlib, masuk ngebunuh Assad gitu. Tentaranya Turki meninggal 39 orang. Ya Erdogan suka-suka hati dia sekarang karena dia yang memiliki hubungan erat sama para pejuang ini, para pemerintah baru ini tuh dekat banget hubungannya sama Erdogan. Gitu Bang Ari. Iya. Mungkin termasuk yang nge-backing proses ini juga backing kuatnya dia gitu ya. Iya, karena Jelas. karena Donald Trump sudah jelas banget ya ngomong ya di media sosial. Ini kuncinya ini sebenarnya Turki. Dia yang ngatur ini semua. Dia ini orang yang cerdas dia bilang gitu. Memuji si Erdogan dalam perang Suriah ini gitu kan. Karena dia yang melakukan itu semua gitu. Dari zaman dulu sih Bang, dari tahun 2011 mereka ini Turki ini sangat berada di posisi kaum muslimin. Dia nggak abu-abu, jarang banget abu-abu urusan yang darah gini gitu. Iya, dan fun fact-nya ya, di daerah Aleppo, Halab pinggiran ya, yang Iya. bukan ibu kotanya, tapi mata uangnya udah lira, Bang. Ada lira. Dan tahu nggak Bang, sebelum masuk Aleppo Bang, sebelum pembebasan Aleppo ke Damaskus, itu Aleppo apa yang terjadi? Tentara Assad semuanya sudah dikondisikan, dibayar, dijanjikan listrik di dalam, mata uang mau diganti, gitu Bang, di Aleppo itu. Jadi Aleppo itu udah ekonominya udah hancur banget. Iya, Suriah itu udah hancur banget. Jadi ibu kota itu juga udah hancur banget. Ketika ditawarin kayak gitu, ngiler kan Bang? Orangnya Assad ini yang tentara-tentara mantannya tentara Iya. Assad ngiler. Tadi gaji 6 bulan juga itu. Nggak digaji 6 bulan. Ketika ditawarin kayak gitu, siap lepasin. Akhirnya Aleppo dikuasai dalam waktu bukan 1 hari kayaknya ya. 6 jam. 6 jam 6 doang Bang. Itu ibu kota terbesar kedua di dalam Suriah. Tapi Allah taklukkan itu dalam waktu yang sangat singkat. Padahal dulu perangnya itu bertahun-tahun untuk ngambilin Aleppo itu. Iya ya. Mungkin ya karena Turki ini negara dulu pernah menguasai dunia sih ya. Dan maksudnya darahnya itu masih mengalir di sana ya. Walaupun itu negara rakyatnya banyakkan sekuler, tapi pemimpinnya punya integritas, beda juga hasilnya ya. Ya walaupun gini, misalnya negara muslim nih rakyatnya gitu, tapi pemimpinnya nggak punya integritas seperti itu ya nggak jadi juga kan gitu. Jadi memang pemimpin yang hebat itu mempengaruhi keputusan negaranya juga. Nah kalau sekarang nih teman-teman di sana lagi proses apa nih? Dalam rangka apa dari Jordan sekarang nih kalau tahu? Ini kita sekarang lagi proses bantuin saudara-saudara kita yang ada di Palestina bersama kerajaan Jordania, bersama pemerintah Indonesia juga, karena kita bersama teman-teman yang mewakili pemerintah Indonesia untuk mendistribusikan bantuan kemanusiaan ke dalam Gaza Utara, Bang Ari. Nah ini kita lagi mau kirim kontainer. Terus kedua kita mau mampir ke kamp pengungsian Suriah lagi gitu. Kayak ya kita pengen melihat bahagianya mereka gimana ya kan. Pengen nanya-nanya juga gimana nih Suriah udah merdeka sama para pengungsi yang ada di sini. Dan lumayan pengungsi di Jordania itu yang orang Suriah itu lebih dari 1 juta jiwa Bang Ari. Jadi kita kayak perjuangan kita ini selama ini 7 tahun untuk membela Ahlus Syam ini. Para pengungsi yang kalau diceritain sedih banget sih Bang Ari ya. Aku tuh waktu pertama kali merdekanya Damaskus tuh sampai nggak berkata-kata karena mengingat bagaimana kita harus berjuang. Aku sendiri tuh pernah dicap teroris sama geng-geng itu, orang-orang yang pro Assad dituduh macam-macam gitu kan. Padahal kegiatan kita juga kegiatan kemanusiaan. Ya, alhamdulillah akhirnya hari ini pemerintahnya itu telah diakui ya kan. Bendera-bendera telah berubah dan itu bahagianya luar biasa banget. Dan orang Suriah itu Bang dari Eropa, dari Turki, Jordania, Maroko. Ini di Jordania kita sampai apa yang terjadi? Kita sampai di imigrasi. Semua yang diutamakan tuh orang Suriah Bang. Mana orang Suriah? Suriah, sini. Suriah. Suriah dulu. Di imigrasi Bang, yang diutamakan Suriah dulu. Kedua, disebutin kita sampai nih sama orang petugas bandara. Kamu kenal Bashar nggak? Dia bilang gitu. Kamu kenal nggak? Iya tahu gitu. Udah runtuh dia gitu. Terus dia ketawa-tawa. Ketawa-ketawa gitu. Runtuh dia. Runtuh dia hal-hal gitu-gitu lucu-lucuan. Yang orang-orang sini tuh bahagia. Orang sini tuh bahagia Bang. Ahlus Syam itu semuanya bahagia. Aneh ketika sampai di Indonesia itu urusannya udah terorisme, udah Iya, aneh. Mereka ini nggak paham atau gimana gitu Bang ya. Bang, ya. Dan gini ya Bang Ari, saya sekitaran kurang lebih ya 3 tahun belakangan itu kan memang kadang-kadang juga diajak oleh teman-teman saya di Yayasan Nirun Nabi untuk normalisasi napi terorisme yang ada di dalam. Itu memang ya kalau kita lihat Jabhan Nusra yang dulu ya, itu memang masih sama dengan ISIS dalam artian ideologinya, meskipun gerak di lapangan itu beda. Saya normalisasi di sana dan yang sekarang itu udah beda banget.
Ya, tidak lagi takfiri gitu loh. Mereka tidak lagi mengkafirkan pelaku demokrasi dan seterusnya. Udah lain banget. Makanya harus update, itu kuncinya, update. Harus update dan jangan mengecap orang ketika di masa lalunya jelek, kemudian hari ini dia udah berubah. Masa sih kita masih mencap orang itu di masa lalu seperti itu dengan keadaan yang hari ini gitu ya kan? Ya kita nggak tahu prosesnya, banyak orang Indonesia yang terpengaruh ya kan zaman itu. Pada akhirnya sekarang bertobat, akhirnya lebih taat ya kan? Ya Masya Allah gitu. Orang people change yang setiap, bahkan bukan dalam hitungan tahun, per menit aja kadang-kadang orang bisa berubah, dapat pandangan baru, masukan baru gitu ya. Nah tapi kalau ngomongin isi sendiri kan, dulunya kan sebuah nama yang momok, ditakuti apa segala macam gitu ya. Kalau nama itu sekarang masih ada nggak sih? Kecil aja ya, kecil banget. Di gurun pasir. Di gurun pasir mereka tuh udah nggak. Tapi masih ada itu. Masih kecil dan mereka tuh diperangin sama para pejuang. Semua pejuang ya. Semua pejuang, mau yang mana aja. Hamas, Taliban, HTS, semuanya memerangi ISIS. Ini kelompok paling ekstrim, bahkan kalau dibilang sama ulama takfiri di atas takfiri, karena dia membunuh orang-orang yang berada di dalamnya. Bahkan mahkamah syariat, ulama, dewan ulamanya, mereka berani bunuh bang. Dibunuh, bisa ulama mereka sendiri itu bisa dibunuh sama mereka. Jadi ngeri. Orang-orang ISIS ini memang kelompok-kelompok yang paling berbahaya menurut aku. Barusan di Afghanistan itu Perdana Menteri, bukan Perdana Menteri. Menterinya dibom bang. Di mana dibomnya? Di masjid ya? Di Kabul, iya. Iya, di Kabul bang dibom. Itu kerjanya si kelompok ini, takfiri satu ini. Itu. Tapi jumlahnya udah kalau di Suriah tuh qalil jiddan, kecil sekali gitu. Nggak berkutik udah. Berarti kecil, coba pencitraannya aja yang gede berarti ya. Pencitraan media, memang mereka jago banget tuh medianya itu di atau mereka menjadi alat media kali ya, menjadi alat media sebagai wajahnya Islam soalnya media barat, seksi banget bagi media barat, karena kan tampilannya Islami banget, bersorban, ya kayak hadis Nabi tentang Khawarij lah gitu loh. Bersorban, kita lihat seakan-akan mereka tuh ibadah kita nggak ada apa-apanya dibandingkan mereka tuh. Rasulullah aja ngomong kayak gitu. Media darling banget bagi barat gitu loh, media darling. Media darling untuk menjatuhkan Islam ya, untuk Islamofobia ya. Iya, bahkan ulama yang berada di kelompok para pejuang sekarang itu namanya Syekh Abdul Razak Al-Mahdi, itu menyebut mereka itu diciptakan oleh Mossad gitu. Beliau sendiri yang ngomong di akunnya. Aneh nggak tahu apakah mereka diciptakan oleh Mossad, tapi ini Syekh besarnya gitu ya. Bahkan beliau ulama tua banget nih, paling tua sekarang menurut aku di dalam Suriah, Syekh Abdul Razak Al-Mahdi. Beliau menyebut sampai kayak gitu bang. Untuk merubah citra Islam di muka bumi bang. Jadi supaya isu itu dibahasnya itu Islam itu jenggotan, teroris, cingkrang gitu-gitu. Bahkan orang-orang Islam sendiri ngomong ke Islam sendiri itu teroris kalau udah jenggot cingkrang gitu kan. Belum lama kan viral juga itu pernyataan dari ketika kampanye Donald Trump bahwa yang membentuk ISIS adalah mereka sendiri. Itu keluar tuh di YouTube juga rame. Bahkan dibilang katanya Hillary Clinton di belakangnya deh gitu katanya. Ya, meski begitu mereka adalah, ini pernyataan musuh ya, pernyataan musuh. Artinya mereka juga mengatakan yang sama. Saudi itu kami yang menciptakan lo. Persis kayak Israel ngomong sekarang. Iya, jangan terlalu dipegang pernyataan itu. Tapi intinya kita pusatkan saja pembahasan ini bahwa ISIS itu kelompok yang menyimpang dari yang menyimpang. Iya, menyimpang dari yang menyimpang, sangat menyimpang. Oh, jadi kalau di kita sendiri mereka juga salah kan gitu ya. Orang kalau jadi ibaratnya kalau jumlah mereka mungkin di bawah 0,22% dari populasi Islam, tapi mereka dijadikan sebagai wajah Islam oleh media-media Barat kan gitu ya. Ya mudah-mudahan dengan hal ini satu persatu terbuka ya, masyarakat dunia makin mengetahui seperti apa sebenarnya wajah Islam sesungguhnya. Apalagi dengan kita lihat bagaimana steadfastnya warga Gaza, bagaimana tabahnya dalam cobaan, apalagi kemarin viral Baba Khaled, yang viral itu beliaunya juga syahid juga, itu tambah membuat orang tambah banyak yang kemudian akhirnya memeluk Islam gitu ya. Jadi pencitraan buruk mengenai Islam yang udah ditanam dari sejak World Trade Center, alhamdulillah sekarang satu persatu mulai luntur ya, alhamdulillah. Bahasanya Bang Iris Salama, Tufanul Aqsa ini merubah segala hal. Tufanul Aqsa ini merubah segala hal, memotong roda gigi dan bahkan memutar balik roda gigi itu yang tadinya sudah diciptakan sebagai sistem yang stabil oleh Barat. Subhanallah. Perindingan. Gak pernah kebayang loh ada aksi bela Palestina bawa bendera Hamas di London sama di New York, coba. Iya itu dia. Di sini kan terlihat bahwa yang dulu kelihatannya hebat gitu secara ekonomi gitu, Yahudi hebat, nggak taunya gitu aja gitu ya. Kita hebat militernya, nggak taunya lawan Gaza yang sekecil itu nggak menang-menang juga kan. Jadi semua sebenarnya selama ini kita tuh terpukau dengan pencitraan propaganda yang hebat gitu dan termakan gitu ya sejauh ini. Dan alhamdulillah Allah punya caranya sendiri untuk mengembalikan citra itu gitu.
Dan mungkin alhamdulillah ini mungkin wasilah antum-antum semua nih yang terus bergerak menjadi komunikasi tabayun ya masyarakat kita, orang-orang kita bahwa sebenarnya apa sih yang terjadi menjadi clear up. Dan di sini juga kita ngelihat bahwa sebenarnya yang menjatuhkan citra mereka adalah senjata mereka sendiri, yaitu media, ya kan? Mereka menciptakan sosial media gitu ya, menciptakan handphone berkamera. Tapi itu juga yang sekarang ini menjadi senjata komunikasi masa kini yang membuat masyarakat dunia jadi tahu ini adalah genocide di dunia yang paling terdokumentasi gitu kan. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan lancar apa yang dilakukan antum berdua di sana, dan nanti kita update terus perkembangan yang ada di sana. Kalau tiba-tiba nanti mungkin antum ada kesempatan mampir ke Syria, kita dikabari. Siapa tahu bisa kita berkabar juga ngelihat keadaan di dalam chaos apa yang memang jadi tambah menarik. Amin. Gitu. Semoga Allah mudahkan ya. Benar, siapa tahu bisa ngopi-ngopi di Damaskus gitu kan. Ayo Bang Ari, aku pengen ngajak anu nih ke Damaskus, kita Masjid Al Umayyad, tempat turunnya Nabi Isa alaihissalam. Semoga dilancarkan Syekh Amar, Syekh Rizky, mudah-mudahan semua dimudahkan dan jadi pelajari buat antum semua, diberikan keberkahan dan juga rahmat Allah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khair. Mungkin ada pesan terakhir buat teman-teman semua, bagaimana bersikap menyikapi hal ini, beruporiaah atau juga mungkin menunggu aja, ikut bersenang atau mendoakan atau gimana? Kalau dari aku sendiri dulu ya, teman-teman semuanya, kita harus istiqomah bersuara sebagaimana dahulu kita berjuang 2011 bersuara untuk saudara-saudara kita yang terzolimi di Suriah. Pantas bagi kita semua untuk bahagia karena kita pernah sedih karena urusan ini gitu. Jadi hari ini waktunya kita berbahagia, saudara-saudara kita berbahagia di Suriah, dan jangan pernah terpengaruh oleh media. Teman-teman harus jeli memilih media dan tahu siapa orang-orang di belakang itu, karena sometimes mereka menjadi proksi untuk menjatuhkan Islam itu sendiri, teman-teman. Jadi itu aja dari aku, semoga kita semua tetap bisa speak up, bukan cuma untuk Gaza, tapi juga untuk negara-negara kaum muslimin yang terzolimi. Oke, kalau dari saya, tapi ini disclaimer ya, kalau Bang Ari mau cut nggak apa-apa gitu ya, tapi kalau dari saya, kita tingkatkan dulu literasi kita, persoalan akidah kita sendiri. Karena ada sebagian kawan-kawan kita, termasuk kadang-kadang saya sendiri juga senang dengan apa yang dilakukan oleh Hizbullah, Gerakan Nasrullah dan Iran kepada Israel. Tapi ini sekarang akhirnya memunculkan bibit-bibit gerakan tidur Syiah yang ada di Indonesia. Dan kita nggak usah berdebat, nggak usah ngata-ngatain itu nggak usah. Tapi naikin dong ajaran-ajaran inti dari akidah kita, bedanya apa dengan mereka? Ya, itu kita harus tegas dan kita harus melindungi saudara-saudara kita sesama Ahlus Sunnah yang ada di Indonesia. Tapi jangan sampai menimbulkan front perang baru di sini, gak usah. Begitu damai aja di bawah NKRI, gitu kira-kira. Ya. Siap, jazakallahu khair untuk kalian teman-teman semua yang ada di sana, mudah-mudahan lancar semuanya. Mudah-mudahan ini akan menjadi siraman pencerahan baru untuk kebagian ini. Ditambah juga mungkin akan meluncur banyak doa-doa dari teman-teman kita yang di Indonesia untuk teman-teman yang di Suriah. Siap, jazakumullah khairan, fi amanillah, mudah-mudahan lancar semuanya. Teman-teman semuanya, itu tadi kita dengar ya bagaimana pembicaraan kita dengan Amar Risalah dan juga Muhammad Rizky. Alhamdulillah kita bisa terhubung, dan tentunya juga satu pesan mereka bahwa yang terjadi konflik memang di saudara kita yang ada di Suriah atau di Gaza. Tugas kita ngapain di sini? Tugas kita cari ilmu sebanyak-banyaknya. Kita edukasi diri kita, educate ourselves. Kita jadikan apa yang terjadi di sana menjadi pecutan buat kita semuanya untuk jauh lebih baik dan memberikan solusi yang lebih baik lagi untuk sesama. Berikan kedamaian, ketenangan untuk negara kita. Semoga kita menjadi umat-umat yang menjadi game changer di masa yang akan datang. Sampai ketemu lagi di episode Cerita Untung. Terima kasih untuk segala dukungannya, doa-doa dan masukan, kritik dan saran monggo silakan diluncurkan kolom komen. Jika dirasa menarik, monggo silakan share sebanyak-banyaknya tayangan ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.